Halo milenial, selamat datang kembali di channel Eriko Artek dan selamat datang kembali di segmen rekomendasi Gcam. Ya, sebelum kita masuk ke dalam Google Kamera yang akan saya rekomendasikan kepada kalian para pengguna Xiaomi Redmi Note 8 Pro terutama, kalian masuk ke Play Store terlebih dahulu untuk mengecek apakah HP kalian ini support untuk pasang Gcam atau enggak ya. Kalian ketik cam 2API cek ya, kemudian kalian download yang namanya manual camera compatibility, kemudian kalian buka, kemudian kalian klik start seperti ini. Nah, setelah semua tercentang atau semua hijau, kalian bisa lanjut untuk menonton video ini karena device kalian sudah bisa untuk digunakan atau maksudnya sudah support untuk menjalankan Google Kamera. Oke? Ya, Google Kamera yang akan saya bahas di video ini adalah Google Kamera yang bernama Legend versi 8, Boreal Beta Legend versi 8. Kalian bisa download di link description di bawah. Oke. Kemudian untuk config yang saya pakai di sini saya tunjukkan terlebih dahulu ya. Biasanya kan saya tunjukkan di akhir video, namun saat ini saya tunjukkan di awal video ya. Jadi config yang saya pakai itu namanya ini dia, Monster Energy Boreal 8 Legend. Ya, ini adalah config terbaik menurut saya. Kalian bisa download juga di link description di bawah bersamaan dengan Google Kameranya. Oke, kemudian lanjut ke Google Kameranya. Langsung kita buka saja. Ya, seperti ini. Kita langsung bahas dari bagian paling kiri. Di bagian paling kiri di sini ada mode foto malam. Kemudian jika kalian swipe dari atas ke bawah seperti ini. Nah, kalian akan menemukan fitur yang namanya astrofotografi. Kalian bisa off atau on kan. Astrofotografi itu apa bang? Astrofotografi itu adalah fitur untuk memoto bintang. Ya, betul sekali, fitur untuk memoto bintang. Kemudian di sini ada Google AWB. AWB apa bang? AWB itu auto white balance. Jadi ini menyesuaikan suhu kalian. Jadi kalau kalian off kan, ya nggak apa-apa. Kemudian kalau pilihan terbaik itu di otomatis ya teman-teman, atau di on. Kemudian di image quality, di sini ada low, ada middle, dan high. Iya, kita pilih yang paling high atau yang paling tinggi agar hasilnya juga paling baik. Kemudian timer, di sini timer ada dari 0 detik atau tidak atau nonaktif, kemudian 3 detik dan juga 10 detik untuk paling lamanya. Kemudian untuk fokus di sini ada auto, ada dekat atau makro, kemudian ada jauh dan juga ada tak terbatas atau biasanya disebut dengan infinity. Kemudian untuk rasio 4:3 dan juga 16:9. 16:9 ini lebih cocok kepada kalian yang selebgram atau suka foto-foto untuk update story di Instagram. Kemudian di bagian kiri bawah, di sini kita akan menemukan mode yang namanya HDR. Kemudian ada 0,6x, ini apa bang? Ini adalah ganti lensa ya. Saya contohkan seperti ini. Apabila kita pencet 0,6-nya seperti ini, nanti akan berubah menjadi lensa wide ya teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian satu kali adalah lensa utama. Kemudian 2 kali adalah lensa zoom dan 2 kalinya ini tidak support ya teman-teman ya. Kemudian di sebelah mode foto malam di sini ada portrait mode atau mode bokeh. Kemudian kalau kalian tarik ke bawah di sini ada flash, ada nonaktif, ada otomatis dan juga aktif. Kemudian ada retouch wajah, di sini ada nonaktif, ada alami dan juga ada halus. Kemudian HDR. Untuk retouch wajah saya rekomendasikan untuk kalian pilih alami. Kemudian untuk HDR di sini ada aktif dan disempurnakan. Seperti yang sebelumnya juga ada image quality HDR, ada timer dan juga rasio. Kemudian kita langsung masuk ke kamera utama, ke mode kamera utama. Di sini settingannya masih sama, ada flash, HDR, Google Auto White Balance, High Quality HDR, kemudian ada motion di sini nonaktif ya teman-teman. Jadi nggak bisa digunakan. Kemudian di bagian video, sekarang kita lanjut di bagian video. Di bagian video di sini terdapat flash seperti ini jika nyala. Kemudian ada frame per secondnya. Yang di sini yang spesial, kalian bisa merekam video dengan frame per second hingga 24 frame per second. Ya, itu buruk tapi ini jarang sekali support di Gcam versi sebelumnya. Kemudian ada 30 frame per second dan yang paling istimewa adalah 60 frame per second. Semakin tinggi frame per second, semakin halus gambar yang kalian tangkap. Kemudian di lainnya di sini ada panorama. Kemudian setelah panorama di sini ada photosphere, ada slow motion dan juga time lapse teman-teman ya.
Oke, setelah itu kita masuk ke settingan yang ada di Gcam Burial Beta 8 Legend ini. Kemudian di bagian paling atas ada lip patcher. Di sini ada banyak sekali pengaturan untuk kamera belakang, kamera telefoto, wide lens, front camera, dan juga low dynamic range. Kemudian ada exposure compensation, kalian bisa atur apabila kalian jago manual. Kemudian ada ISO exposure time HDR untuk kamera belakang, ada untuk kamera depan. Kemudian exposure juga ada. Astro Max fotografi ini apa bang? Jadi ini adalah seberapa lama kalian menangkap astrofotografi. Di sini ada mulai dari 1 detik hingga 1 menit 60 detik. Kemudian ada post processing di sini. Bisa di on kan atau di off kan. Kemudian ada aspect ratio, tone curve, invert, histogram equalism, saturation, dan juga lain-lainnya. Masih banyak lagi. Kemudian di sini ada focus setting. Focus tracking bisa kalian focus tracking ini nanti fokusnya akan mengikuti objek ya teman-teman. Dan saran saya aktifkan saja agar fokusnya itu mengikuti objek. Jadi kalian nggak perlu ngeklik atau mentouch anjay. Kemudian di sini ada simpan lokasi. Kemudian ada suara kamera. Kalau kalian aktifkan, kalian ketika pencet tombol shutternya akan berbunyi. Kemudian ada saran Google Lens dan juga ada gestur seperti biasa. Oke, kita lanjutkan. Di bawahnya gestur ada jenis petak 3x3 atau 4x4. Kemudian ada wajah favorit, ini saya juga kurang tahu ini fitur apa. Kemudian perlu akses, ini lupakan saja. Kemudian dilanjutkan di sini ada tampilan peringatan lensa kotor. Jadi kalau lensa kamera kalian kotor, nanti akan ada peringatan untuk kalian untuk membersihkan terlebih dahulu sebelum mengambil gambar. Kemudian ada control HDR plus dan hingga viewfinder of bottoms. Kemudian video resolusi sangat tinggi atau 4K Ultra HD 4x Full HD. Kemudian ada 4K time lapse. Kalian juga bisa mengambil time lapse dengan resolusi 4K. Kemudian ada stabilisasi video dan juga optical video stabilization. Kemudian bitrate dari otomatis 10 Mbps hingga 100 Mbps. Dan di info ini adalah, nah ini dia versi dari Google Camera yang saya bahas saat ini, yaitu 7.3018 by Burial versi 8. Oke. Kalian bisa download di link description di bawah bersamaan dengan juga config-nya. Setelah ini kalian akan bertanya-tanya, bang, saya nggak paham yang abang jelasin tadi. Oke, ketika kalian nggak paham, saya ada opsi terakhir agar lebih mudah, yaitu config. Ya, ini namanya config Monster Energy Burial 8 Legend MTX. Sekarang saya akan memberikan kalian tutorial untuk cara pasangnya. Cara pasangnya itu mudah sekali. Kalian masuk ke pengaturan. Kemudian kalian scroll ke paling bawah. Kemudian kalian klik config dan kalian klik save. Kasih nama 212 seperti ini ya. Kemudian kalian klik save. Ya, kemudian kalian masuk ke file manager. Kemudian kalian cari folder yang namanya Gcam. Seperti ini dia, Gcam. Kemudian cari folder yang namanya config. Maksud saya config 7 ya teman-teman. Config 7 ini. Kalian klik satu kali. Nah, di sini ada 212 tadi. Ini adalah config yang saya buat tadi ya. Kalian hapus saja nggak apa-apa. Nah, ini adalah config yang saya rekomendasikan. Seperti yang di awal tadi saya sudah jelaskan, ini adalah config terbaik untuk Gcam versi yang saat ini saya sedang bahas, yaitu Monster Energy Burial 8 Legend MTX. Ya. Ini bisa kalian download di link description di bawah. Kemudian kalian paste ke dalam folder sini. Setelah itu kalian bisa masuk ke kamera. Kemudian klik 2 kali atau double tap di bagian sebelah shutter yang bagian hitam ini 2 kali. Kemudian klik Monster Energy Burial 8 dan klik update. Nah, setelah update berarti sekarang kalian sudah siap untuk memotret karena config-nya sudah siap untuk digunakan. Oh ya, informasi terakhir, informasi tambahan bahwa Google Camera ini support di MIUI 12, support juga untuk Android 10 dan juga support juga untuk Xiaomi Redmi Note 8 Pro terutama ya. Saya Eriko Artek, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Wah,
Iki sekali gak mood yang males. Ini adalah hasil dari kamera belakangnya. Resolusinya 1080p, namun support juga resolusi 4K di 60 fps. Namun di video ini saya buat yang 1080p saja. Kemudian ini dipegang menggunakan tangan. Kemudian untuk fokus, kita coba fokus ke kembang. Iya, seperti ini fokusnya. Agak susah ya kalau di objek yang bergerak. Contohnya kita pakai yang aja yang diam saja. Kita fokuskan. Mana ini nggak mau fokus nih? Dulu. Nah, ya sudah fokus. Kemudian kita coba fokus di sini. Seperti ini fokusnya teman-teman ya. Kemudian saya akan lari. Untuk stabilisasinya bisa dinilai sendiri.